Pesen-pesen buat Bung Toel CS lah. Aduh, serem juga ya kalau ngomong Toel nih. Pesen yang positif lah buat Bung Toel CS ya. Ya. Halo warga online yang sebelum tidur pasti cek kodam dulu. Ahmad Muhajidin kosong. Ayu ada kodam lawan tek ya. Sari kosong. Koma Arliani ada kodam. Ketemu lagi di channel Desfree UK. Podcast on beat kali ini agak berbeda. Masih ingat video yang ini? Iya, jadi hari ini gue pengen ngajakin Bang Kemil untuk ngobrol, tapi kita ngobrolnya itu kita janjian di tempat kopi gitu. Jadi karena kemarin itu kita ngobrolnya itu kayaknya berasa enak ya, lancar, nggak ada kendala, dan asik banget ngobrolin soal bola. Karena emang kalau udah ngomongin bola, gue itu demen banget gitu ya. Nanti kita akan bahas beberapa hal soal sepak bola nasional. Jadi ikutin terus keseruannya kita hari ini. Gaspol. Ini dia orangnya, udah datang. Udah lama bro? Udah baru. Bang sehat bang? Alhamdulillah sehat. Kalau masa nggak mungkin di sini ya. Bener. Ini kita sebenarnya kita mau ngobrolin masalah, bukan masalah sih, kita mau ngobrol lagi lanjutan tentang kemarin kan ngobrol bola nih. Kayaknya si Bang Kemil ini nih expert banget ya masalah bola, karena memang dia salah satu supporter kemarin kan AS Roma gitu. Walaupun nggak separah dulu lagi ya, juga bakar-bakar jersey segala ekstrim lah dulu ya. Ekstrim. Garis keras ya. Garis keras kalau dulu ya. Sekarang garis lembut ya. Garisnya tipis-tipis ya kan. Gitu, makanya hari ini gue ajak lagi ketemu di tempat kopi. Ini nama tempat kopinya apa sih? Wah, ini kita sekalian promoin tempat kopinya nih ya. Sekalian promoin aja ya. Renjana Kopi. Renjana Kopi di daerah Kemang. Artinya kan abang banyak lah, sedikit banyak tahu lah tentang persepak bolaan duniawi. Duniawi. Enggak, tapi kali ini gue pengen lebih ke timnas sih bang. Kemarin kan kita cuman tipis-tipis ya soal timnas. Nah, timnas yang kita lihat sekarang kan euforianya luar biasa nih. Jadi abis dari kita ngobrol kemarin yang soal naturalisasi, apalagi kita sempat ngobrol masalah Martin Paes ya kemarin ya, salah satu puzzle timnas yang memang dibutuhkan banget, dan itu terbukti banget kemarin. Tembok Cina-nya kita ya. Oh gila, keren banget. Jadi dia kayak ngebuktiin bahwa Indonesia ini ngambil gua itu nggak salah gitu ya kan. Jadi Paes ini kayak benar-benar tembok kokoh banget. Itu terbukti di lawan Arab kemarin ya. Lawan Arab kemarin kita seri 1-1 ya. Terus lebih penalti ya. Dari Salim Aldosari. Terus ya di situ yang baru wah gila keren banget Paes bisa nebis penalti. Tapi ada ngikutin di Twitter juga nggak tuh? Hashtagnya waktu setelah kejadian itu kan banyak, jadi kayak ada dua kubu nih yang mereka kayak pro ke naturalisasi. Yang satu lagi kayak ini yang lokal gimana nih, soalnya kan kiper kita yang dulunya juga nggak jelek-jelek banget gitu ya, nggak jelek-jelek, tapi kalau pandangan Bro sendiri gimana tuh? Iya, kayak yang aku bilang kemarin ya bang. Aku sih sebenarnya setuju naturalisasi ini ada, tapi memang tetap harus harus diimbangi atau pak liganya kita harus dibagusin sih, ya kan? Karena apa namanya? Kalau di luar sana kayak di Prancis, kayak di Spanyol, ngambil pemain yang keturunan atau enggak yang artinya sudah lengkap syaratnya untuk bisa menjadi warga negara tersebut, ya aman-aman aja, fine-fine aja. Prancis hampir semua pemain coba. Kalau kita mau lihat lagi Piala Dunia kemarin ya, kayaknya tuh yang asli Prancis itu kipernya Hugo Lloris. Terus ada Rabiot ya. Makanya kalau di Indonesia saat ini menerapkan naturalisasi sih menurut aku sih fine-fine aja ya. Gitu sih. Tujuannya si Sintayong ini ya sekarang. Dia kan pengennya kita tuh terlihat sejajar besar dulu nih gitu ya kan, naik dulu peringkatnya. Kalau sekarang peringkat berapa itu? Pokoknya nggak tahu detailnya,
dari berita yang dilihat terakhir, makanya udah naik drastis aja di ranking FIFA kan. Terakhir kalau nggak salah 129. Pokoknya di atas, kita tuh udah di atas Malaysia sekarang ya. Iya, di nah atas. itu di situ kebanggaannya ya. Kan musuh bebuyutan tuh. Benar, Sampai benar. di media Malaysia sendiri mereka juga memperdebatkan masalah, wah ini Indonesia nih pemainnya bukan asli Indonesia nih, makanya bagus lah. Intinya mereka takut mungkin ya. Iya. Kalau ketemu Indonesia lagi kayaknya bakal dibantai ya. Kayaknya kita nggak tahu juga ya. Iya. Kalau pemain kunci, kalau yang abang lihat sekarang itu, yang kita kan di bulan depan ini akan berhadapan sama Bahrain ya. Bahrain ya. Bahrain, terus China, terus Jepang. Ini semuanya Gitu, tim-tim yang udah pernah masuk Piala Dunia. Kalau Bahrain sih belum. Belum ya. Kalau Cina udah. Jepang apalagi ya kan, raja Tsubasa, terakhir ya. Raja terakhir di Raja Asia. terakhir. Kalau abang lihat pemain kunci yang bisa jadi andalannya kita nanti di ini siapa bang? Kalau untuk dari sisi pemain kunci kayaknya ini pemain striker kita sih kayaknya masih kurang ya. Striker ya. Jadi untuk main menghancurkan Penyelesaian tembok. akhir, jadi Penyelesaian akhir. penyelesaian akhirnya kayak, ataupun mungkin karena kurang kompak, kan mereka baru aja latihan, baru klub, jadi belum kayak pemain-pemain luar kan emang dia di liganya ya ketemu tiap hari, ketemu ini kan kalau dipanggil sama Sintayong baru dari liga sini, liga sono. Jadi kayaknya waktu intim mereka untuk kayak membangun chemistry itu kayak belum dapat kayaknya Ya. Tapi kan ini seiring berjalannya waktu, menurut abang ada satu orang pemain kunci ya siapa ya kalau menurut yang gua, bisa jadi pembeda lah ya. kayaknya itu yang jadi kemarin siapa yang Nyetak gol. Orat Mangun. ya dia tuh orang mana sih? Sama, Keturunan mana? keturunan Belanda juga. Belanda juga ya? Iya. Kayaknya Kan tuh. rata-rata kan kita Belanda ya. Belanda ya. Sandy Walsh, terus ada Jordi Amat. Kalau Jordi Amat bukan Belanda. Belum, ya, bukan Belanda ya? Spanyol ya, kalau nggak salah ya. Iya. Terus ada Justin Hapner, J Itzes. Nah, J nih. J kayaknya deh, karena kalau kita ngikutin di berita-berita di Twitter itu paling banyak di mention si J ya. karena dia mungkin karena beban kaptennya itu tadi Oh, ya. iya, Dia kan benar. kapten. Terus karena dia kemarin udah ketemu tim-tim besar di Serie A, Serie A, benar. walaupun kalah gitu ya. Tapi kan sebenarnya kita bisa ngeliat timnas tifosi di Indonesia itu pasti matanya tertuju, wah nih Iya. kapten kita ketemu sama juara Euro kemarin siapa tuh? Morata. Iya. Nah, di situ kan wah keren pokoknya nih Iya. bakal jadi pemain kunci juga. Karena sempat lihat juga di Instagramnya timnas itu begitu waktu dia kasih support kasih semangat ke anak-anak tuh. Oh, kayak, iya. Ini kayak El Capitano banget. Iya, Kayak, aura kaptennya itu kebangun gitu. Bang, di situ. beda mungkin sama yang dulu ya kita nggak ngebandingin ya, cuman kayak ngerasa kayaknya nih bakal kebangun mental timnas kita kalau dipimpin sama si J. tadi J, panggilan siapa J? J, Bang J kalau Bang kita J. kalau Anak netizen ya, kan anak tongkrongan ya. Bang Panggilannya J. kan Bang J ya, Bang J. Bang Jayadi. Jayadi. Iya. Jayadi. Terus sekarang itu ada dua tambahan Bang, ada dua tambahan pemain kan kita. Oh, yang baru ya? masukkan. Iya, iya. Ada dua, ada Eliano Reinders, itu adanya Gianni Reinders, sama satu lagi itu ada Mes Hilger yang kemarin baru nahan imbang MU. Iya. Ya kan satu-satu di Piala Eropa ya. Bukan Piala apa? Europa League. Europa League kan satu-satu ya kemarin ya. Itu menurut Abang dengan dua tambahan pemain baru itu kira-kira bakal ngangkat permainan tim kita. Wah itu kayaknya ngangkat banget. Kalau dari sini ngangkat ya, ngangkat banget. Karena kan dari pemainnya udah berpengalaman di liga-liga Eropa ya. Jadi Betul. kalau dari segi pengalaman kan itu yang membangun ya semua kan pasti belajar dari pengalaman. Kalau pemain-pemain lokal kita ya cuma belajar di liga-liga kita. Jadi kan kayak ya kita tahu sendiri lah pemain kita gimana. Ini kalau kita singgung dikit masalah kayak kasus PON kemarin kita tahu ya. Oh iya. Yang itu ya itu kan, nah ini ya, Jadi kan kan- bisa netizen bisa menyimpulkan sendiri gimana kalau yang tadinya bilang wah gimana nih pemainnya naturalisasi semua pemain turunan semua, kenapa nggak pakai pemain lokal? Lah lihat itu pemain lokalnya. Akhirnya kita berkaca dari Ya. event nasional ya. Iya betul, itu PON sekelas PON aja yang kontroversi ya Betul, pemainnya ya kita nggak ngebahas wasitnya ya, tapi Iya. kayak pemainnya tuh attitude pemainnya sampai Iya. menghajar Iya, wasit iya. itu ya gimana kalau kita mau ya gitulah. Betul. Jadi artinya memang itu sih kita nggak bisa nyalain wasit juga, Nggak nggak bisa nyalain pemain juga, karena kita nggak tahu siapa yang salah pada Betul, saat itu. betul. Tapi artinya secara
secara keseluruhan kita melihat bukan cuma kita ya, mungkin pihak luar pun ya, mungkin media luar yang meliput pun melihat ini luar biasa keras gitu. Udah kayak Tarkam gitu. Itu udah kan olahraga nasional. Iya. Jadi betul. Jadi sebenarnya kalau kita berkaca dari kejadian-kejadian yang terjadi di lokal ini mungkin ya nggak salah untuk apa namanya ada kebijakan naturalisasi. Karena kan sebenarnya balik lagi naturalisasi itu dilakukan bukan cuma di kita aja gitu. Nggak usah kita deh, Malaysia, Vietnam, Thailand itu mereka pun cemburu sebenarnya dalam tanda kutip sama kita tuh. Kok bisa ya gitu? Itu kan sebenarnya peran juga dari PSSI ya untuk melobi. Karena kan kalau misalnya apa namanya dilihat kita nggak berpotensi untuk naik, mereka juga akan malas walaupun mereka punya darah asli Indonesia sebenarnya, yang entah itu dari neneknya atau dari keluarganya dan lain-lain gitu ya kan. Ya makanya apa namanya balik lagi tadi, naturalisasi ini kalau menurut aku sendiri nih Bang, bisa diterapkan di Indonesia sih, bisa. Karena tuh nggak 100% naturalisasi kan, masih ada juga pemain lokal kita kan. Itu juga buat ngangkat ini ya, buat ngangkat apa namanya mental pemain-pemain kita yang lain gitu. Iya benar. Mental bersaingnya. Nah, gitu, kan? jadi kalau lu mau sama kayak pemain luar, ya udah bersaing secara sehat dong, jangan kayak Akamsi nih gue nih, kenapa nggak dipakai gue aja sih? Nah kan gitu, ini kan sering banget terjadi di Indonesia. Kalau kita Akamsi terus ya, kok gue nggak dipakai, kok nggak dipakai lah, mental lu bisa nggak diterapin di event internasional kayak gitu? Kalau emosi segala macem gitu ya, temperamen, yang malu kan gara-gara kita juga. Betul. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang sebenarnya itu kita lagi belajar. Menurut aku sih apa namanya, kita lagi belajar banyak hal nih tentang sepak bola. Walaupun sekarang memang perkembangan cukup pesat di timnasnya sendiri. Tapi mungkin hal-hal yang lain banyak dibahas nih di beberapa akun bola nih, akun besar bola yang aku baca Bang, kayak di Pandit Football, terus adalah beberapa lah ya yang memang akun besar itu membahas timnasnya lagi bagus, tapi pembinaannya mungkin perlu diperhatikan lagi gitu. Mungkin dari usia mudanya, mungkin dari komite wasitnya, match fixing, mafia bola itu kan sebenarnya semuanya berpengaruh kan. Betul. Satu lagi Bang, supporter juga ya. Oke, jadi kita juga harus dewasa ya. Gitu ya. Ya aku juga sebagai supporter timnas yang kayak kita bahas kemarin kan, artinya walaupun sejelek apapun timnas main, kita tetap nonton, tetap support kan gitu kan. Makanya dari kita sendiri sebenarnya supporternya juga harus lebih dewasa lagi jadi supporter. Ya di luar itu memang ada hooligans, ada ultras segala macam kan gitu. Tapi kan mereka juga, maksudnya pada saat mereka melanggar satu ini udah pasti keras juga sanksinya. Nah itu juga menurut aku harus diterapin juga di kita ya. Tapi ya masih kalau kita belajar dari kasus Kanjuruhan juga belum selesai sampai sekarang ya guys ya. Mungkin kalau ada yang tahu sampai mana sih kasusnya sekarang, kan belum nggak tahu ya, masih abu-abu ya. Abu-abu ya. Ditambah lagi yang kemarin baru aja terjadi Persija. Yang itu ya kemarin ya, lawan Persib ya kemarin ya. Juga ya gimana ya? Masih banyak hal yang perlu kita perbaiki, tapi apa namanya, mudah-mudahan itu berjalan ke depan ya Bang, nggak mundur gitu ya. Jangan artinya udah bagus nih timnasnya, tapi malah apa namanya, liga lokalnya, pemain lokalnya, apapun ya organisasi untuk yang itu kan pasti masih di bawah PSSI dong ya. Iyalah pasti semuanya kan masih. Jadi mungkin PSSI juga kita kritik juga buat PSSI, jangan hanya ke timnasnya doang dong, bawahnya juga kita jangan naturalisasi, yang bawah-bawahnya lupa gitu ya. Betul. Kasus-kasus yang belum selesai ya buat diselesain. Betul banget. Pak Erick Thohir kalau nonton tolong lah ya. betul. Karena kan yang kayak kita balik lagi kayak yang tadi itu, kalau akarnya kita udah kuat, ya aku yakin Bang, timnas kita pasti bakal bagus. Betul. Karena antusiasme Indonesia, apa namanya, sepak bola di Indonesia ini kan luar biasa Bang. Orang luar melihat kita tuh gila banget, merinding sebenarnya ya. Iya, merinding. Ya sampai pelatih Australia aja mundurkan diri ya, gara-gara nggak bisa menang lawan kita itu. Coba bayangin Australia loh, kaliber tim yang udah masuk bola dunia. Betul. Ada Mark Viduka dulu ya, legend ya. Iya. Kalau di Australia. Iya, betul. Ada Mark Viduka dulu, ada siapa lagi? Tim Cahill. Tim Cahill. Jauh banget, anak 9 tahun masih tahu. Iya. Jadi sebelumnya itu ada lagi Philippe Tauscher, pelatihnya Vietnam. Kalah sama kita langsung cat. Perkembangan secara timnas balik lagi itu cukup bagus, tapi hal-hal yang di bawah-bawahnya tuh perlu dibenahin banget ya. Karena itu ya, sebenarnya kalau kita ngomong sekolah sepak bola udah banyak. SSB ya, betul. Ya, udah banyak. Di Jakarta aja bisa kita lihat beberapa sekolah sepak bola itu bagus-bagus, keren-keren gitu. Cuman ya tadi kembali lagi kayak ke nggak tahu, mungkin apakah kita harus kayak bikin satu akademi khusus
mental dan akhlak. Oh iya, ya. benar. Kayaknya ya Bisa, mungkin, bisa. ya. Warga online ini kayaknya nih ide bagus nih. Iya, Ya siapapun yang di PSSI yang nonton nih kita. Iya, benar. Betul. Mungkin dibikin satu akademi Iya. yang memang benar-benar itu yang dikembangkan itu bukan cuma skill aja. Itu dia. Kalau skill kita udah jago-jago banget, nggak mungkin kita udah jago ya. Jadi kembali kalau kita kan percuma dong kalau misalnya dia pinter tapi nggak ada akhlak, sama kayak Ya, kan bener kan. Di S1, S2, S3 kalau dia nggak punya akhlak tetap aja nol, zero. Betul. Mungkin itu juga bisa diterapkan di timnas kita, di timnas kita, di bawah-bawah tadi. Ya, jadi artinya itu bibitnya itu karena kan ini pemain yang saat ini yang kita lihat bagus pasti akan tua juga dong. Tuh, Gitu. Mungkin ya anggaplah saat ini mungkin untuk 5 atau enggak 8 tahun ke depan gitu ya kan, karena memang mungkin sekarang kan masih muda-muda juga nih pemainnya gitu, tapi kan artinya itu mereka juga akan menua nantinya, tetap perlu ada regenerasi. Nah, regenerasi ini mungkin selain dari pembinaan yang sekarang kan U20 juga cukup bagus nih gitu ya kan, U17, U15 dan lain-lain. Nah, itu tadi tuh akademi khusus ya, mental dan akhlak dari betul mentalnya itu sebenarnya kan kalau kita ngomongin mentalnya banyak hal yang berpengaruh ya gitu ya, artinya entah dari luar lah. Nah, itu yang harus disaring nih sama mungkin PSSI lah ya terutama ya kan, harus disaring agar si mental si pemain-pemain ini tuh bukan cuma sekedar kuat berani aja tapi mental secara banyak hal nih, kayak akhlak ya. Jadi kalau misalnya dia di tackle sama orang emosinya bisa ditahan, ataupun ya hal-hal kecil kalau lagi udah tertinggal 1-2-0 gitu kan, biasanya kita pemain langsung kayak panik betul. Coba kita nonton di liga Eropa itu kan mereka kayak masih tetap tenang aja, nggak terlalu panik. Bahkan bisa comeback di injury time. Injury time menit 90 plus 2 gitu. Nah, betul. harus kita belajar kalau kita lihat pemain-pemain itu kayak begitu ketinggalan langsung panik, gimana. Ya, betul. Nah, itu kan mental tadi ya, mental tadi ya. Jangan sampai tonton udah juara, udah menang 1-0, 2-0 langsung wah kita keren nih. Kalau tiba-tiba di comeback, udah ngedrop lagi mental, ngedrop lagi mental. Iya, emang itu dari dulu tuh penyakitnya kita, Bang. Nah, itu dia ya. Kalau yang aku tonton timnas ini dari dulu ya gitu ya. Jadi kalau udah ketinggalan 1, apalagi udah ketinggalan 2, mereka kayak pasrah aja gitu. Nah, sekarang itu yang dibangun sama Sintayong itu juga cukup bagus sih. Jadi yang dari artikel yang aku baca gitu, si Sintayong ini sebenarnya itu ngebangun hal-hal yang fundamental seperti itu tuh berpengaruh banget ya, sekarang. Lihat aja sekarang tuh kalau tinggalan 1 masih bisa, masih jadi ibaratnya kalau kita orang Sumatera ngomongnya nggak habis minyak ya. Habis minyak ya. Atau kayak tim diesel ya, panasnya belakangan gitu. Baru. Betul. Jadi artinya tetap tenang karena setiap menit itu kan berarti kan kalau di sepak bola kan gitu. 2 menit, 1 menit aja pun masih bisa ada kemungkinan gitu ya kan. Jadi itu yang harus dibangun ya, gitu ya. Berarti bisa nggak dibikin sesi latihannya itu seolah-olah timnas kita udah kalah 2-0, dikasih waktu 30 menit. Iya. Nah, bisa nggak Den gitu? Kan mungkin itu dari dikasih challenge gitu buat ini kan. Bisa nggak lu main di waktu 30 menit terakhir lu dengan kondisi ketinggalan 2-0 kan? Apa yang bisa lakuin? Bisa kan? Iya. Keren kan? Itu keren sih. Keren ya gitu. Keren itu. Gimana nih Sintayong? Bisa nggak jadi akad dia asisten? Atau Pak Erick Thohir? Kita cuma sekedar obrolan warung kopi aja gitu ya. Kita mohon maaf nih kalau ada yang tersinggung atau gimana itu sepemikiran kita, in my opinion. Jadi kayak tadi itu ya bangun akademi akhlak ataupun budi pekerti tadi gitu. Atau juga kayak pelajaran di SMP ya, PPKN. Ada yang tahu nggak nih? Genzi nggak tahu dan di pekerti. Iya. Kalau dari skill pasti kita bilang udah jago-jago banget. Iya benar. Apalagi kan sekarang sepak bola modern kayak gini kan semua orang tuh bisa belajar entah dari YouTube entah dari mana aja bisa gitu ya kan. Sebenarnya kalau untuk saat ini gitu ya kan. Tapi ya itu tadi tuh mental sama akhlak itu tadi. Kayak jangan egois aja. Karena pemain muda kan masih egois, dapat bola bawa langsung tendang ke gawang pengen golin sendiri. Ini baru saya belajar dari beberapa pemain satu striker dari AS Roma, kembali lagi dong. AS Roma. Dia beli pemain bomber dari La Liga tuh. Siapa? Oh, Dovbyk. Ya, Dovbyk. Jadi kan sempat diisukan nih kok dulu di pertandingan pertama kedua belum cetak gol gitu ya. Dan ini begitu pemain pertandingan yang berikutnya itu harusnya dia bisa kalau dicetak gol sendiri, tapi dia mau membagi bolanya pada rekannya yang lain. Siapa kemarin cetak gol? Dia asis ke siapa kemarin? Asis ke Baganzi. Itu pemain junior Italia. Oke. Ya itu dikasih. Kedal dia bisa cetak gol sendiri, tapi masih dioper juga. Jadi kan ini baru mental yang bagus begitu. Jadi tentang jangan lu bomber, lu striker, kalau bola udah di kaki lu harus lu yang cetak gol enggak. Jangan gitu. Jadi lu harus mikir, ini kemungkinan gue cetak gol gimana nih? Atau ini kan kita tim, kita harus bisa membangun tim, jangan kayak gua doang nih.
tanda peluang ada di sana teman, ada di sana teman, coba deh kasih. Jadi jangan egois gitu ya, Betul, jangan betul. mau menang sendiri ya. Kalau gol emang yang menang ya timnas juga, cuman Iya. ya yang nonton juga kayak ih lu egois banget lu bawa sendiri. Gitu sih. Iya. Saja dari Ronaldo sama Messi. Oh iya, balik betul, lagi ya. Balik lagi kan? Betul, Oh, betul, betul. Kita lapor Sintayong atau sama Pak Erick Thohir ya. Oh, iya, iya. Bangun Akademi Akan Budi Pekerti. Tapi sejauh ini memang Sintayong sangat bagus ya. Artinya untuk kita jangan lihat yang lain dulu nih. Ya. Dari pembangunan timnas yang dipegang sama Sintayong sejauh ini, kalau abang ngasih nilai itu berapa bang? Dari 10 sampai 100 deh. 90 90 ya? 95 lah. 95 lah ya. Ayo, jauh. Mendekati sempurna lah Hampir ya. ya. Yap. Karena jauh banget sih. Karena sebenarnya kalau dari awal Sintayong pegang itu peringkat Indonesia itu jauh banget dari yang sekarang gitu. Iya, iya. Naiknya sekarang tuh jauh banget ke Drastis, 129 ya kalau nggak salah. Masalah ya. 129 dan ditargetkan itu bisa menuju ke 100 besar. Hmm. Saat ini kan yang paling tinggi di Asia Tenggara khususnya kan masih Thailand ya. Masih Thailand ya. Posisi 100 kalau nggak salah Oke. saat ini. Terus ada lagi Vietnam, baru Indonesia. Indonesia. Gitu. Jadi kita udah jauh melangkah dibandingkan tim-tim Asia Tenggara yang lain gitu. Dulu kan kita masih Di bawah di 50-an bawah ya. Malaysia, di bawah Myanmar gitu. Saat ini udah cukup bagus gitu. Kalau abang lihat nih, udah 2 pertandingan yang dilalui, Ya. lebih optimis lagi apa enggak untuk Lebih bisa- optimis lagi. Lebih Lebih optimis optimis lagi ya. Ini yang berikutnya di Bahrain. Berarti kita tandang di sana. tandang? Ya kan berarti kita tandang ke Arab Saudi aja kita bisa satu sama. Dapat 1 poin ya. Dapat 1 situ poin. ya. Itu Itu kan kan- pelatihnya juga Mancini. Nah itu Mancini itu mantan pelatih timnas Italia ya, walaupun di masa dia juara Manchester City. yang waktu juara Euro Mancini kan? Aku lupa deh itu. Coba dicek ya. Ya di Google yang Euro Iya, terakhir iya. yang Italia menang Mancini Pak. Ya artinya memang itu pelatihnya bukan pelatih main-main, Bang. Bukan yang ngecek-ngecek, bukan yang abal-abal ya. Untungnya itu nggak mengundurkan diri. Nah Gitu iya. ya kan. Tapi tetap optimis lah. Optimis ya. Sama Bahrain nanti kayaknya kita emang nggak boleh terlalu Jumawa. ya. Minimal ada poin dibawa pulang lah. Betul. Pokoknya jangan kalah. Jangan sampai pengen kalah. menang, Betul. ya. Tapi nggak pengen kalah. Seri ya nggak apa-apa gitu ya. Betul, Biar betul, realistis aja. Realistis ya. Minimal bawa pulang. Soalnya Bahrain itu kan ngalahin Aussie, Bang. Nah itu dia. Di kandang Aussie 1-0. Di kandang Aussie. Kemarin. Nah, makanya ini kita perlu waspada juga ya kan gitu. Artinya dengan 2 hasil seri yang kita dapat sebelumnya itu jangan sampai bikin kita itu ya kayak Abang bilang tadi Iya. jumawa terus merasa tinggi, gue bisa ngalahin siapapun. Nah, itu tetap harus dijaga itu. Itunya tuh harus tetap dijaga bahwa kita tetap membumi Ya. agar hasilnya maksimal. ya, Bang, ya. Maksimal. Nanti Abang optimis 1 poin atau 3 poin nih? Realistis. 60-40 ya, 60% realistis aja ya, Realistis. 60% seri ya, Ya. 40% menang. Oke, bisa lah ya. Bisa. Intinya anggaplah dari Bahrain kita bawa pulang 1. Nanti di China optimis menang nggak? China lebih berat lagi nih tapi ya, Tapi China saat ini belum dapat poin kebetulan. kalah terus. Kemarin ya. kalah. terus ya. Betul. kalah terus ya. Mungkin ada ya kita kan ada unsur-unsur ya sama Cina ini gimana ya? Iya, betul juga Kan sih. sampai ada udang di balik peyel. ya. iya. Tapi enggak sih, kalau untuk saat ini sih kayaknya enggak. Nah ya, nah, ya. Kalau Abang optimis 1 poin atau 3 poin ya Cina? Kalau dari kayaknya Cina yang lagi drop, lagi nurun, bisa lah kayaknya 3. Itu berarti kita di Indonesia ya? Enggak, masih Oh, di sana, masih di Cina. sana ya? Jadi kita dari Bahrain terbang ke Bahrain, Oh, terus udah terbang kayak lagi ke langsung. Hong Kong ke China baru nanti kita ke stadionnya tuh. Oke. Berarti Di Qingdao, tanggal- kalau nggak salah tuh daerah Qingdao itu masih berapa ratus kilo atau berapa ribu kilo lagi dari Guangzhou kalau nggak salah. Oke. Kalau dari segi postur tubuh, Cina sama Indonesia jauh ya. Lebih besar kita ya. Pemain naturalisasi. Iya, benar kan? betul. Jadi kita kayaknya optimis lah kalau untuk Cina kayak 3 poin bisa. Bisa 3 poin, Kita ya. grup ya. Bisa lah Sintayong ya. Bisa lah. Sintayong ya. Sintayong. Kalau Jepang bang, Jepang dari 2 pertandingan nanti tandang sama kandang, abang optimis bisa dapat poin nggak di situ? 2 poin atau 4 poin bahkan mungkin? Karena dia pimpinan klasmen ya. Oh, udah pasti. Pimpinan klasmen ya. Kayaknya Sintayong punya strategi tersendiri deh. Dia ngadepin Jepang nggak mau terlalu di porsir tenaganya. Mungkin dia bisa kita curi poin di tim-tim yang kayak Cina tadi. Ya. Mungkin dia hanya kejar, jelas seri aja lah, ambil 1 poin kayaknya gitu. Paling ya 2 poin lah mungkin bisa dapat 2 poin ya, Iya. seri dua-duanya ya. Dua-duanya. Wih, mantap sama bang. Kita harus bikin malu tim Subasa ya. Dulu kan Wih, iya, Subasa. bener. Kita dulu kan ngasih tau pemain kita di Indonesia siapa ya? Apa ya, Bang? Julukan kita apa ya? Ya karena di anime di sana Subasa. Oh, kita iya. Cimadun ya, tenangan Cimadun ya.
Atau Ronaldowati siapa? Dulu kan ada sinetron Ronaldowati, Ronaldowati yang cewek. Harus ada julukan juga nih timnas kita nih biar ada Iya, bahasa apa Iya. ya? Terangan si Madun atau Ronaldowati tadi. Iya. Kalau ada usulan buat netizen bisa komen di bawah. Bisa komen di bawah sini ya kan. Siapa tahu mungkin kan kalau netizen itu kan kreatif ya. Kreatif, dia mikir ide itu Kalau sekarang kan kita nih ada ditonton nih ya, Ya. sekarang ya. Kita pada saat nonton konten orang, kita jadi netizen juga, Bang. Kita juga komen. suka kreatif. Terus sering komen-komen juga gitu ya. Ya, jadi kalau warga outline nanti ada Julukan apa nih? julukan apa buat timnas kita, pemain timnas kita, tulis saya di bawah. Iya, yang lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan kita. Aja. Biar ada bahasa yang unik aja gitu ya. Iya, Kayak tim Subasa lawan tim Simadun kan lucu gitu ya. Iya. Aduh. Pokoknya intinya, gua berharap Indonesia kali ini bisa minimal tuh di peringkat 3, minimal banget di peringkat 3. Jadi dia bisa melangkah lagi ya, Bang ya. Ya, Bisa melangkah lagi ke step berikutnya, dan di situ masih punya harapan besar kita untuk bisa melaju gitu. Iya, Karena iya. kalau ini bisa tembus ke Piala Dunia, wah ini luar biasa, Bang. benar. Jadi yang biasanya kita, Abang bayangin, Bang. Biasanya kita, Abang pasti punya tim favorit Piala Ya, Dunia, ya, kan? ya. Misal Jerman atau apa, Bang? Abang ada punya tim favorit? Dulu Argentina, sekarang Italia. Sekarang Itali. Artinya kita mendukung, oh Itali gitu ya kan, kayak Abang bayangin, Bang, sekarang itu kita mendukung timnas kita lah di Piala Dunia, Bang. Betul sekali. Banggaan pakai logo Garuda di dada itu kayak gimana? Benar, Bang. Walaupun ya apapun hasilnya, pokoknya masuk dulu ke Piala Dunia itu udah kayak Betul. mau nanti dibagi sama apa ya masuk aja dulu. Betul. Ayo kita berandai-andai semuanya. Indonesia 2026 itu bisa masuk Piala Dunia. Ayo kita Iya. berdoa semuanya, bukan cuma berdoa aja, tapi kita ya ngebayangin aja dulu, ngebayangin tim kita itu main di Masuk Piala Dunia tadi. Piala Dunia tadi. Karena kalau hal-hal positif yang kita bayangin itu jadi kayak Iya, dia ngirim nanti ya. ngirim, Dia ngirim, auranya tuh auranya nyampe. ngirim. Jadi kalau udah pesimis duluan, paling ntar ini apa Iya, ya, jangan. nggak akan nyampe. Betul. Karena juga energi positifnya kalau Betul. dekat pasti nyampe. Gitu. Betul. Ayo warga online semuanya kirimkan aura positifnya. Ya, doa Bayangin, terbaik lah. Ya betul. Bayangin Indonesia main di Piala Dunia. Kirim semua energi baiknya kalian ke pemain-pemain timnas kita biar bisa berjaya di Piala Dunia. Iya, Gitu, dan ya. jangan netizen juga jangan terlalu banyak julid dan suuzon lah ya. Betul. Karena ya kayak tadi itu kayak perdebatan naturalisasi dan bukan bla bla bla. Ini mungkin positifnya gini aja. Ini mumpung di PSSI dipegang Erick Thohir dan si Pak Erick Thohir kayak gua harus dilebrakan, harus PSSI di tangan gua harus beda dari PSSI Betul. sebelum-sebelumnya. Makanya dia jor-joran mikir gimana ceritanya nih timnas harus bisa masuk ke dunia, apapun ceritanya pokoknya yang nggak menabrak peraturan lah ya, nggak sampai ke MK sana nggak ya. Enggak ya. Jadi ya kalau naturalisasi solusi utama oke, apa-apa gas kan nggak melanggar. gitu. Betul. Jadi makanya Tidak ada yang kita langgar sih. ya, dilanggar. Jadi jangan netizen jangan ini segala macam bla bla enggak. Kita dukung aja apapun yang dilakukan sama PSSI kita. Semoga hasilnya nanti itu ya tadi lah ya masuk ke Piala Dunia tahun 2026. Iya. Satu lagi, Bang. Apa tuh? Pesan-pesan buat Bung Toel CS, Bang. Aduh, serem juga ya kalau sama Bung Toel nih. Pesan yang positif lah buat Bung Toel CS ya. Iya, iya. CS artinya kan ada beberapa yang memang mengungkapkan Keresahannya ya. keresahannya tentang ini gitu. Kalau kayak aku sama Abang kan udah jelas nih saat ini mendukung apapun yang dilakukan oleh PSSI Ya. termasuk naturalisasi. Nah, kalau Bung Toel dan kawan-kawan kan mungkin masih agak kontra nih sekarang. Yo. Gimana caranya kita menyadarkan mereka? Ya mungkin ya buat Bung Toel maaf ya. Yang berdukung CS ini. Ya apalah kita ya, cuman yang namanya manusia kan kita boleh berpendapat ya Bung Toel ya, mungkin bisa sedikit lebih ya kayak saya bilang tadi, lebih berhusnuzon aja lah dulu sama Pak Erick Thohir untuk tujuannya satu kok, untuk membangun timnas kita itu bisa berjaya di kancah internasional. Nggak ada yang lain-lain, jadi jangan selama yang kayak tadi gue bilang nggak membentur aturan yang berlaku, ya kita dukung aja dulu, gas aja dulu. Jadi ya berpositif thinking aja. Kalau ada yang negatif thinkingnya tuh jadi kesampingkan dulu lah. Dikikis dulu lah, pelan-pelan dulu ya. gitu. Memang kalau aku sendiri, Bang, aku yakin Bung Toel CS ini memberikan kritik ini sebenarnya bukan untuk menghancurkan sepak bola kita, pasti untuk lebih baik. Cuman mungkin lebih di ini aja kali ya, lebih dikontrol sedikit gitu ya, biar jangan terlalu kan netizen kita kan gampang emosian juga ya. Masuk aku juga, Bang, sebenarnya. Gampang terpancing. Jadi artinya kasihlah insight-insight yang baik, yang positif. gitu, yang positif gitu. Jadi saling membangun sepak bola Indonesia ini gitu. Bung Toel
dan lain-lain teman-teman yang mengkritisi ini kan sebenarnya semuanya pengen Indonesia timnasnya maju gitu ya. Jadi ini juga pasti salah satu langkah PSSI untuk membangun ya. Betul Gitu sekali. ya. Jadi apa namanya sekali lagi Sampai dong. jadi sekali lagi apa namanya kita berharap timnas kita ini, aku sendiri bang sebagai pencinta sepak bola nasional nih, artinya timnas ya, berharap banget kali ini itu menjadi satu tonggak baru untuk sepak bola Indonesia, itu bisa melangkah lebih jauh lagi. Ya pasti tujuan kita adalah Piala Dunia ini, sehingga nanti pemain-pemain yang ada di lokal ini itu juga punya mental yang bagus, sehingga nanti bisa bermain di timnas dan membawa kita jauh lebih maju lagi nanti. Gitu ya bang ya. Betul. Gitu ya. Kita harus lihat juga pengorbanan senior di timnas dulu ya. Betul. Terus sempat terharu juga begitu kalau melihat Irfan Bahdim nonton waktu di GBK kemarin, Christian Gonzalez sampai berlinang air mata kayak. Betul. Wah, mereka mungkin dulu terbeban. Betul. Gua nggak bisa sampai kayak gini nih. Betul. Jadi Karena kan mereka naturalisasi juga ya. Iya, mereka naturalisasi juga kan, sebenarnya. Tapi mereka waktu saat itu belum sampai bisa bawa Indonesia ke titik yang sekarang. Jadi kayak di satu sisi mereka kayak bangga juga sekarang melihat Indonesia yang bagus. Di sisi lain ya gimana ya, namanya juga pemain itu segitu lah ya. Betul. Karena kan mungkin mereka merasakan kayak gimana perjuangannya pada saat mengangkat sepak bola nasional itu ya dulu ya. Dengan perkembangan yang saat ini udah berjalan, kita udah cukup happy banget. Senang banget. Mudah-mudahan nggak turun lagi. Ya. Terus juga di AFF nanti kita juga bisa juara gitu. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa oh kita udah levelnya udah dunia, tapi AFF dikesampingkan. Jangan loh. Tetap harus juara ya. Karena kita kalau untuk trofi kita masih jauh sama Thailand ya, masih kurang. sama Vietnam segala macam dan itu. Malaysia juga. Kali ini mudah-mudahan AFF kita bisa juara, masuk Piala Dunia ya. Amin. Amin ya. Oke, thank you warga online hari ini. Ngobrolnya kita panjang apa? Panjang banget ngobrolnya. Pokoknya tadi aku thank you banget sama-sama. Ya, semoga kayaknya nanti ada edisi khusus nonton bareng deh. Boleh. Mudah-mudahan kalau ini rame kita lanjut part 2. Iya. Kita nonton bareng saat Indonesia timnas main nanti ya. Oke, boleh. Ya, berarti bulan depan ya. Iya. Bulan depan. Kita dari sekarang nih. Betul. Makanya jangan lupa di subscribe channel ini Destri UK biar jangan sampai gua sendiri nih nanti turun semangatnya untuk bikin konten-konten yang lebih bagus lagi gitu ya. Jadi di subscribe, di like, terus di share. Terus tulis komen-komen di bawah ya, siapa tahu mungkin ada kritik, ada saran yang untuk membangun channel ini bisa lebih bagus lagi. Sehingga nanti gue tambah semangat untuk menyajikan konten-konten yang jauh lebih berkualitas lagi. Oke, thank you warga online untuk waktunya hari ini. Gaspol. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi. Cheers.